Ya, kembali lagi kita akan membahas tentang faktor integrasi yang terakhir, yaitu dalam bentuk khusus dari P dan Q. Oke, bentuk khusus dari P dan Q di sini adalah dari bentuk khusus PD non eksak. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Ini sangat banyak sekali pangkatnya. Ini bentuknya adalah, kalau bisa kita ubah menjadi Y kali A X pangkat P Y pangkat Q plus B X pangkat R dengan Y pangkat S dx plus X C pangkat XP Y pangkat P plus DX pangkat R Y pangkat S dy sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk PD non eksaknya, dengan ABCD adalah koefisien yang konstan atau adalah suatu koefisien gitulah ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini ya. XY nya adalah ini juga XY pangkatnya sama. X pangkat P, Y pangkat P, kemudian ini X pangkat R dan Y pangkat X pangkat R juga, Y pangkat S juga itu ya. Ini harus kita teliti, itu harus X nya pangkatnya sama dan Y nya juga pangkatnya sama. Kemudian di sini ada variabel Y dan ini ada variabel X. Nah, ini adalah dua poin yang kita perhatikan kalau kita ingin menggunakan bentuk khusus dari P dan Q ini. Berarti kita harus terlebih dahulu harus mengadakan Y di depan, dan jika X di depan ini untuk yang dy nya. Kalau bisa diubah seperti ini ya, kita cek ini pangkatnya sudah sama apa belum. Kalau sama berarti kita bisa menggunakan cara ini gitu ya. Oke, faktor integrasinya adalah X pangkat A kali Y pangkat B. Ini adalah faktor integrasinya. Dengan A dan B adalah konstanta yang dipilih. Nah, ini AB nya adalah kita nggak tahu. Nah, nanti akan kita cari sehingga nanti ketemu X pangkat sekian dan Y pangkat sekian. Kita cari A dan B nya. Sehingga PD non eksak ini ketika dikalikan dengan faktor integrasi maka akan menjadi PD yang eksak ini ya. Jadi PD yang eksak ketika sudah kita kalikan. Nah, ini ya, X pangkat A Y B kali P. Nah, ini kan sebagai P nya tadi ya. Dan X pangkat A Y pangkat B kali Q. Nah, ini adalah termasuk PD yang eksak. Oke. Nah, kita lihat ke contoh 10.3. Tentukan PD berikut adalah PD eksak atau tidak. Jika tidak eksak, tentukan faktor integrasinya. Nah, ini dan juga penyelesaiannya gitu ya kalau sudah tahu eksak. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, kita cek dulu bentuknya. Pertama adalah Y, ini X. Udah oke ya. Y di dx dan X di dy. Udah oke. Kemudian kita lihat pangkatnya sama bukan. Ini X pangkat 2 Y pangkat 3, X pangkat 2 Y pangkat 3. Oke. Nah, di sini kan ada X pangkat 0 Y pangkat 0 ya di sini. Kalau ingin kita adakan, nah ini juga ada X pangkat 0 Y pangkat 0. Nah, berarti karena sudah posisinya sesuai, maka ini bisa menggunakan bentuk khusus dari PD P dan Q. Oke, karena sudah sesuai dengan bentuk khusus. Nah, ini kita kalikan dulu Y nya, kita kalikan ke dalam sini, kemudian X juga kita kalikan dalam sini, sehingga kita peroleh 2X kuadrat Y pangkat 4 plus 3Y dx, X pangkat 3 Y pangkat 3 min X dy sama dengan 0. Nah, ini pastinya adalah PD yang tidak eksak gitu ya. Tapi kita cek dulu apakah PD tersebut PD eksak atau bukan. Nah, dengan cara do P do Y harus sama dengan do Q do X. Kalau eksak, kalau enggak sama dengan berarti ya bukan eksak. Do P do Y ternyata kita peroleh 8X kuadrat Y pangkat 3 plus 3. Do Q do X kita peroleh 3X kuadrat Y pangkat 3 min 1. Nah, karena tidak sama dengan, maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak. Oke, karena PD tidak eksak berarti kita harus mencari faktor integrasinya terlebih dahulu.
Langsung kita kalikan dengan X pangkat A Y pangkat B ya, dari PD yang tidak eksak ini kita kalikan dengan X pangkat A Y pangkat B. Nah, kita peroleh. Nah, kita kalikan seperti biasa. Nah, ini karena kita menggunakan sifat aljabar yang berpangkatan ya. Nah, ini X kuadrat kali XA sama dengan X2 plus A, karena bilangnya sama yaitu X, pangkatnya beda, berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya gitu ya. 2A plus 2 plus A, kemudian ini 4 plus B, ini juga sama. Ini karena tidak ada X nya berarti ya XA, kemudian ini adalah Y1 plus B. Oke, itu yang ini juga sama, X3 plus A Y3 plus B dikurangi X pangkat 1 plus A Y pangkat B. Oke, dikalikan seperti biasa ya. Oke, setelah dikalikan, nah kita mencari do P do Y nya dari sini. Nah, ini kan P nya ya, P yang baru, dan ini Q yang baru. Dan ini adalah pastinya adalah PD yang eksak ya, karena sudah PD non eksak, kita kalikan dengan faktor integrasi tadi sehingga menjadi PD yang eksak. Ini PD eksak. Oke, karena PD eksak maka kita cari dulu do P do Y. Do P do Y nya kita peroleh 4 plus B 2X 2X pangkat 2 plus A Y pangkat 3 plus B plus 1 plus B 3X pangkat A Y pangkat B. Oke, ini fungsi P diturunkan terhadap Y gitu ya. 4 plus B dari mana? Dari sini. Terus pangkatnya min 1, berarti kan 4 plus B min 1 kan 3 plus B. Ini ya. Kemudian ini kita turunkan terhadap Y, 1 per B dari sini. 1 plus B min 1 sama dengan B saja. Oke ya. Kemudian do Q do X, oke, do ini ya, kita turunkan terhadap X, jadi 3A, ini dari sini 3A, kemudian 3A min 1 jadi 2A. Oke, ini tetap ya, karena kita turunkan terhadap variabel X, jadi Y nya dianggap konstanta. Kemudian ini turunkan terhadap X, 1 min ya, min tetap. 1 plus A ini dari sini, 1 plus A min 1 sama dengan A ini ya. Y nya dianggap konstanta. Nah, ini adalah hasilnya sama dengan, karena termasuk PD yang eksak gitu ya. Oke, karena sama dengan, kita bisa menggunakan ini karena ini sama ya. Nah, ini sudah sama. Berarti kita menggunakan yang depan saja ini ya, 4 plus B kali 2, 3 plus A, 1 plus B kali 3 dan min 1 plus A ini ya, untuk mencari nilai A dan B nya. Oke, karena ini sama maka nilai 4 plus B, ini dikalikan dulu ya, menjadi 8 plus 2B. Nah, karena sama dengan ini berarti sama. Nah, ini sama ini adalah sama dengan. Oke, berarti 8 plus 2B sama dengan 3 plus A, sehingga A sama dengan 2B plus 5. Oke, kita simpan dulu sampai sini dulu. Kemudian 3 plus 3B ini dari sini, 1 plus B kali 3, 3 plus 3B sama dengan, nah ini ya, min 1 min A, min 1 min A. Oke, kemudian 3-nya kita pindah ruas menjadi min, dan min A kita pindah ruas menjadi plus, berarti 3B plus A sama dengan min 4.
kemudian A-nya. Nah, ini kan kita sudah memperoleh A. Kita masukkan di sini. Sehingga kita peroleh 3B plus 2B plus 5 sama dengan min 4. 5B sama dengan min 9, di B sama dengan min 9 per 5. Oke, karena kita sudah peroleh B, nah kita cari A-nya. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita peroleh ini. A sama dengan 2 kali min 9 per 5 plus 5. Ini menjadi min 18 per 5. Kita samakan penyebut ini menjadi penyebut 5. Min 18 plus 25 sama dengan 7 per 5. Sehingga kita sudah memperoleh nilai B dan A-nya ya. Dengan B adalah min 9 per 5 dan A-nya adalah 7 per 5. Dari A dan B ini kita masukkan. Jadi faktor integrasinya adalah tadi adalah X pangkat A dan Y pangkat B. Maka X pangkat 7 per 5 kali Y pangkat min 9 per 5 ini adalah faktor integrasinya. Dan ini adalah PD nya. Ya, karena sudah ketemu faktor integrasinya, kita bisa mencari penyelesaiannya gitu ya. Ya, ini angkanya cukup rumit ya, nanti harus teliti dalam perhitungannya. Ini adalah dari soalnya tadi, PD yang non eksak, kemudian PD non eksak dikali dengan faktor integrasinya, ketemu PD eksak, dan dicek ternyata juga termasuk PD eksak ya, karena hasilnya do P do Y sama dengan do Q do X, maka eksak. Karena eksak, nah di sini saya menggunakan persamaan 2 untuk mencari penyelesaiannya, dan kita yang gunakan adalah PD eksaknya ini ya. Kita gunakan di sini dengan sebentar. Dengan ini adalah P dan ini adalah Q-nya. Oke, setelah kita operasikan, nah, kita peroleh penyelesaiannya adalah F sama dengan 5 per 11 X pangkat 22 per 5 Y pangkat 11 per 5 plus 5 per 4 X pangkat 12 per 5 Y pangkat min 4 per 5 plus C. Ini adalah penyelesaian dari PD ini. Dan setelah kita cek juga sesuai bahwa ketika F diturunkan terhadap X kita peroleh ini, dan ketika F kita turunkan terhadap Y kita peroleh ini. Sehingga memang F ini adalah penyelesaian dari PD tersebut. Oke, di bagian ini harus teliti dalam mengoperasikan angkanya, karena angkanya ada angka pecahannya yang cukup rumit. Oke, demikian tadi pembahasan tentang faktor integrasi ya. Kita sudah mempelajari ke-6 dari faktor integrasi, mulai dari fungsi X, fungsi Y, X kali Y, X per Y, Y per X, dan bentuk khusus P dan Q. Sehingga kalau kita sudah memperoleh faktor integrasi, kita bisa mengubah PD menjadi PD eksak dan bisa kita cari penyelesaiannya. Ya, kalau kita dihadapi dengan suatu soal, nah ini PD ini menggunakan faktor integrasi yang mana? Nah, kita harus jeli dalam menggunakannya, karena kita tidak tahu ini saatnya menggunakan faktor integrasi yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 6. Nah, kita harus teliti sendiri, kita harus bisa menyelesaikannya sendiri, kita menggunakan cara yang mana. Setidaknya kita sudah mengetahui cara-cara untuk mencari faktor integrasinya, tinggal kita lebih teliti sendiri dalam memilih kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 itu ya. Ya, kalau semakin banyak latihan, kita akan semakin terampil dalam menggunakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6-nya gitu ya. Ya, demikian materi hari ini tentang PD non eksak dengan dikalikan faktor integrasi menjadi PD eksak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, amin. Dan apabila ada pertanyaan seputar materi PD non eksak ini bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa disampaikan di grup yang tersedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.